Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka datangnya dari Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 21 November 2022 telah terjadi gempa bumi dengan 5,6 magnitudo. Terjadi pada Senin 21 bulan 11 pada tahun 2022. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikabarkan pusat gempa berada di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Inilah penampakan detik-detik terjadinya gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, diambil dari sebuah rekaman CCTV milik warga. Kejadian ini telah banyak memakan korban jiwa. Mudah-mudahan para korban semuanya Allah ampuni dosa-dosanya. Korban bergelimpangan di mana-mana. Banyak korban terjadi pada anak-anak. Tercatat 162 orang meninggal dunia akibat gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. ...326 korban luka-luka. Dan 13.784 orang mengungsi akibat gempa bumi ini yang terjadi pada 21 November 2022 pada siang hari, di mana pada saat itu banyak sekali warga yang sedang melakukan aktivitas dan banyak juga warga yang sedang berada di rumah. Dikagetkan dengan sebuah goncangan yang sangat dahsyat dengan 5,6 magnitudo. Sebanyak 2.345 unit rumah dikabarkan rusak akibat gempa, mulai dari 50% hingga 100%. Dan titik terparah berada di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sampai saat ini pencarian korban masih berlangsung. Semua tim bahu-membahu, masyarakat bahu-membahu membantu pencarian korban, baik korban yang meninggal maupun korban luka-luka. Dikabarkan juga tembok lapas Cianjur roboh dan para napi untuk sementara mereka tidur di lapangan. Diharapkan semua warga masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat dunia juga, mungkin warga Cianjur yang sedang mengalami musibah ini butuh saluran bantuan Anda. BMKG catat 90 gempa susulan landa Cianjur pasca gempa yang pertama. Pasca gempa, aliran listrik dan juga air semuanya bermasalah, dan masih ada upaya dari pemerintah
Provinsi Jawa Barat untuk memulihkan, memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui terhadap semua yang dilaksanakan dan ditetapkan, termasuk kejadian yang menimpa Cianjur, Jawa Barat. Sebagaimana juga Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui terhadap semua syariat dan semua yang diperintahkan. Allah menciptakan tanda-tanda apa saja yang dikehendakinya dan menetapkannya untuk menakut-nakuti hambanya, untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya, mengingatkan terhadap kewajiban mereka yang telah dilalaikan, yang itu merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Mengingatkan juga dari perbuatan syirik dan melanggar perintah, serta melakukan yang dilarang. Dan tidaklah kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Surah Al-Isra ayat 59. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Rabb-mu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Katakanlah wahai Muhammad, Dia Allah Maha berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Surat Al-An'am ayat 65. Musibah-musibah yang terjadi pada masa-masa ini di beberapa tempat, termasuk ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan yang digunakan untuk menakuti para hambanya. Semua yang terjadi di alam ini, yakni berupa gempa, longsor, banjir, tsunami, dan peristiwa lain yang menimbulkan bahaya bagi para hamba, serta menimbulkan berbagai macam penderitaan disebabkan oleh perbuatan syirik. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syu'ara ayat 30. Nikmat apapun yang kamu terima, maka itu dari Allah. Dan bencana apa saja yang menimpamu, maka itu karena kesalahan dirimu sendiri. An-Nisa 79.
maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur halilintar, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi seperti likuifaksi beberapa waktu lalu, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka wajib bagi setiap kaum muslimin yang mukallaf dan yang lainnya agar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, konsisten di atas din agamanya, serta waspada terhadap semua yang dilarang, yaitu berupa perbuatan syirik dan maksiat. Sehingga mereka selamat dari seluruh bahaya di dunia dan akhirat, serta Allah menolak semua azab dari mereka dan menganugerahkan kepada mereka segala jenis kebaikan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surah Al-A'raf 96. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rabb-Nya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Al-Maidah 66. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenenggahan naik, ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-A'raf 97 sampai ayat 99. Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, pada sebagian waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada bumi untuk bernafas. Lalu terjadilah gempa yang dahsyat. Oleh karena itu, dari peristiwa itu lalu timbul rasa takut pada diri hamba-hamba Allah, bertaubat dan berhenti dari perbuatan maksiat, tunduk kepada Allah dan penyesalan, sebagaimana perkataan ulama salaf pasca gempa bumi. Sesungguhnya Rabb kalian mencela kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasca gempa di Madinah menyampaikan khutbah dan nasihat. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan,
jika terjadi gempa lagi, saya tidak akan mengizinkan kalian tinggal di Madinah. Selesai perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Semoga kita semua dijauhkan dari bala musibah. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita senantiasa Allah lindungi dari segala musibah yang akan ditimpakan kepada kita.